فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah mengambil dua jenis kufur yang disebutkan oleh muallif Aba dan Aba Abdullah Riau. Kufur takdzib dan yang kedua kufrul iba wal istikbar. Baik. Dari dua jenis kufur ini yang banyak terjadi pada orang-orang kafir jenis yang mana? Zikri. Apa itu? Lisannya sering digunakan untuk mengulang-ulang sehingga tidak berat ya. Kufur iba wal istighfar. Wal istighfar. Hah? Wal apa? Istighfar. Istighbar. Baik. Kufrul iba wal istighbar. Yaitu kufur berupa keengganan dan menyombongkan diri untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kufur jenis ini apa? Basukaina. Yang kufurnya jenis kufur iba wal istikbar. Siapa itu? Musuh-musuhnya Rasulullah banyak. Siapa? Contohnya diantaranya yang dominan memang pada apa? Mayoritas musuh-musuh para Rasul kufur iba. Cuma yang datang nas masuk jenis ini seperti apa? Kufurnya iblis. Nah, karena dia tahu tentang kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, bahkan langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyombongkan diri, aba wastakbar. Nah, sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala an-naw'u tsalits kufru syakki. Wa huwa kufrudz dzanni. Yang ketiga adalah kufur syak, dan itu adalah kufur dzan. Maksudnya bagaimana, kawan? Yaitu an yataraddadal muslim fi imanihi bi syai'in min usulid din al-mujma' 'alaiha. Di mana seorang muslim ragu-ragu dalam mengimani sesuatu dari pokok-pokok agama yang telah disepakati. Aw la yajzim fi tasdiqihi bi khabarin aw hukmin thabitin ma'lumin min ad-din bid darurah, atau dia tidak bisa meyakini secara pasti, tidak mau memastikan dalam keyakinannya, tapi ragu-ragu. Ya, tidak bisa memastikan dalam pembenaran dia terhadap khabar atau hukum yang telah tetap di dalam agama ini secara darurah.
Nah, contohnya akhwan, ragu-ragu tentang rukun-rukun iman. Iman terhadap Allah. Allah ada atau tidak, dia ragu-ragu. Malaikat ada atau tidak, dia ragu-ragu. Ini masuknya dalam kufur syak. Nah, kenapa? Karena orang yang seperti ini tidak masuk dalam kategori mukmin. Karena dalam keimanan itu harus ada apa? Ada tasdiqul qalbi al-jazim, pembenaran di dalam hati secara apa? Jazim, tidak boleh ragu-ragu, harus betul-betul yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan, tidak boleh ada syak padanya. Maka siapa saja yang masih ragu-ragu dalam keimanannya, maka dia bukan muslim, apalagi mukmin. Baik. Dan juga disilakan dengan kufrudzon. Kenapa? Karena dia membangun agamanya di atas dzan, tidak di atas keyakinan. Padahal iman harus dibangun di atas yakin. Setelah kita lewati syarat dalam la ilaha illallah, harus yakin. Apa dalil syarat yakin ini dalam syarat la ilaha illallah? Dalilnya apa? Indak Muhammad Aceh. Di mantan depan, kalau betul setorannya insyaallah ingat. Baik. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu padanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah wa la irdidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala terkait seorang yang memiliki kebun. Taib yang ragu-ragu tentang apa? Tentang tegaknya hari kiamat. Wa dakhala jannatah, maka dia masuk ke dalam kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia menzalimi diri sendiri. Karena tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidaklah menyangka bahwasanya kebun-kebun yang ranum ini akan musnah selama-lamanya. Tidak percaya, tidak yakin dengan hari kiamat. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak menyangka bahwasanya hari kiamat itu akan tegak. Maksudnya aku tidak yakin. Aku tidak yakin. Nah, bahwasanya kebun ini akan hancur. Aku tidak pula yakin bahwasanya kiamat akan tegak. Kemudian seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, maka tentu aku akan mendapati kebaikan. Ya, kebaikan akan dikembalikan kepadanya. Terkumpul padanya khonifillah kezaliman, kekufuran, dan apa? Ghurur terhadap diri sendiri. Nah, karena ketika dia tidak beriman kepada hari akhir, kemudian kalau seandainya dikembalikan kepada Allah, nah, dia mengatakan la ajidanna khairan minha munqalabah.
Munqalaba ay marja' wa aqibah. Yaitu berarti apa? La ajidanna khairan minha aqibatan. Dalam artian apa? Aku akan mendapati akibat akhirku, yaitu tempat akhirku adalah apa? Kebaikan. Ini ghurur yang luar biasa dari seseorang. Nah, seandainya mati kemudian dibangkitkan, dia akan dapat kebaikan juga. Nah, dan menyangka, berkeyakinan bahwasanya kebun-kebun yang dia miliki akan dikembalikan dengan lebih bagus. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Maka temannya mengatakan kepadanya, berdialog kepadanya, apakah engkau kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah, yaitu awal penciptaan Adam, kemudian dari nutfah, dari air mani, pada anak keturunan Adam setelahnya, tsumma sawwaka rajula, kemudian Allah jadikan engkau sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tapi Allah lah Rabbku dan aku tidak akan menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Baik. Pendalilan dari ayat ini tentang kufur syak dan kufur dzan, ya, maknanya sama, yaitu tadi dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Kemudian dihukumi akafarta billadzi khalaqak, ya. Dan hukum ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an lil iqrar, sebagai bentuk ikrar bahwasanya memang hukum yang ditetapkan oleh saudaranya atau teman yang mukmin tadi hak, bahwasanya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalil yang lain akhwan yang menunjukkan kufur syak atau kufur dzan, bahwasanya hal ini mengharuskan pelakunya masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Terus apa? Terusnya apa? Indah Abdullah, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Samin. Nah, manna'il lil khairi mu'tadin murib. Cemplungkanlah ke dalam neraka jahanam setiap orang-orang yang kafir lagi membangkang, manna'il lil khair, orang-orang yang tidak mau berbuat kebaikan, mu'tadin, melampaui batas, murib, orang-orang yang ragu-ragu. Di sini dikategorikan keraguan-raguan dalam iman. Nah, dalam deretan apa? Sifat-sifat orang-orang kufar. Juga ayat yang lain, wahila bainahum ma baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qabl. Terusnya apa? Badri. Wahila bainahum ma baina ma yashtahun. Mereka dihalangi, ya, diberikan penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Kama fa'ila bi asya'ihim min qabl, sebagaimana telah dilakukan terhadap, ya, golongan mereka sebelumnya, yaitu orang-orang yang sejenis dengan mereka, sekelompok dengan mereka. Sebabnya apa? Nah, innahum kanu fi syakkim murib, dalam surat Saba ayat 54. Ini ditambahkan. Jadi di surat Al-Kahfi ini yang disebutkan dalam matan, kemudian ayat 24 sampai 25 dari surat Qaf ini sudah dihafal kebanyakannya, maka diingat pendalilannya, manna'il lil khairi mu'tadim murib. Kemudian di surat Saba,
innahum kanu fi syakkim murib. Sesungguhnya mereka itu dulu dalam keraguan-raguan, kondisi syak, tidak beriman dengan betul-betul yakin. Baik, sekarang kita baca syarah. Qala wa amma kufru syakki fa innahu la yajzimu bi sidqihi wa la yukadzibu. Bal yashukku fi amri. Adapun kufur syak, maka sungguhnya orang yang kafir dengan jenis ini, dia tidak memastikan dalam pembenaran, tidak memastikan dalam dirinya keyakinan bahwasanya Rasul itu benar, yang dibawa oleh Rasul itu benar, tidak pula mendustakan, tapi dia ragu-ragu dalam perkaranya. Taib. Nah, cuma akhwan, kufur syak ini ya tidak akan terus-terusan syak, mesti akan apa? Akan mengarah pada apa? Pada kekufuran yang lain. Taib. Qala wa hadza la yastamirru syakkuhu illa idza alzama nafsahu al-i'rada 'anil nadhari fi ayati sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan. Taib. Nah, sesungguhnya kufur syak ini, ya orang seperti ini tidak akan terus-menerus di atas keraguan-raguannya, kecuali kalau dia telah mengharuskan dirinya untuk berpaling dari melihat, memperhatikan ayat-ayat tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fala yasma'uha wa la yaltafitu ilaiha, sehingga dia tidak mau mendengar, tidak pula menoleh, tidak mau menggubris ayat-ayat tentang kebenaran Rasul. Berarti awalnya kufur syak, kemudian kalau dia terus-menerus di atas keraguan, maka akan jatuh dalam kufur apa? Kufur i'rad, yaitu jenis yang keempat nanti, kufur i'rad, berpaling karena tidak mau untuk memahami, sehingga terus-menerus ragu. Padahal orang yang ragu, kalau dia betul-betul jujur ingin menghilangkan keraguannya, akan berubah ke yakin. Wa amma ma'altifatihi ilaiha wa nadharihi fiha fa innahu la yabqa ma'ahu syakkun. Adapun bersamaan dengan dia berusaha untuk menoleh ayat-ayat tentang kebenaran Rasul dan memperhatikannya, maka tidak akan terus-menerus bersamanya keraguan. Li'annaha mustalzimatun lisidqi wala siyama bimajmu'iha, dikarenakan ayat-ayat tersebut mengharuskan untuk apa? Dia membenarkannya secara yakin. Kenapa? Karena ayat-ayat itu menunjukkan kebenaran Rasul, sehingga yang mau memahaminya, mau memperhatikannya, mesti akan yakin tentang kebenarannya. Apalagi kalau dia melihat keseluruhan ayat-ayat yang ada. Fa inna dalalataha ala sidqi kadalalati syamsi 'alan nahar. Karena sesungguhnya penunjukan ayat-ayat tersebut tentang kebenaran Rasul itu seperti penunjukan matahari atas siang hari. Adanya matahari menunjukkan apa, Yahya? Siang. Bisa mengingkari tidak kamu? Tidak bisa. Nah, orang mau mengingkari matahari yang terbit di siang bolong, ini hanya orang-orang gila. Baik. Berarti ini faedah diingat-ingat, bahwasanya kufur syak tidak akan terus-menerus ada pada seseorang. Kapan saja kok terus-menerus seorang berada di atas keraguan-raguan, maka ini berarti dia telah mengharuskan dirinya untuk berpaling, sehingga jatuhnya pada kufur i'rad. Nah, kemudian yang keempat, an-naw' ar-rabi' kufrul i'rad wa dalilu qauluhu ta'ala walladzina kafaru 'amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir itu dari apa-apa yang mereka diperingatkan mereka berpaling. Nah, ini kaitannya erat dengan kufur syak.
Maka kita gandengkan sekalian. Qala wa amma kufrul i'rad fa inna Naam, baik. Wa amma kufrul i'rad fa an ya'ridha atau a'rada yu'ridu. Fa an yu'ridha pakai wazan af'ala. Wa amma kufrul i'rad fa an yu'ridha bi sam'ihi wa qalbihi 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kufur i'rad yaitu dia apa? Berpaling dengan pendengarannya dan hatinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yusaddiquhu wa la yukadzibuh, dia tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Wa la yuwalihi wa la yu'adih, tidak mau berwala, memberikan loyalitas maupun tidak memusuhi. Wa la yusghi ila ma ja'a bihil battah, yaitu tidak mau peduli dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang tersebut sama sekali. Jadi intinya berpaling, tidak peduli pokoknya, tidak gubris. Nah, tidak gubris dengan apa? Diutusnya para Rasul. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ini berpaling. Nah, seperti keadaan sebagian orang-orang kufar di sini. Amma unziru mu'ridun. Taib. Dan asal dari i'rad akhwan yaitu at-tawalli 'ani syai', berpaling dari suatu hal. Wa adamu al-mubalati bih, dan tidak mau peduli. Ini asal dari i'rad, yaitu ketidakpedulian. Ini asal dari apa? Berpaling. Kama qala ahadu bani abdi yalail lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi aqulu laka kalimah in kunta shadiqan fa anta ajallu fi 'ainai minan narudda 'alaika wa in kunta kadziban fa anta ahqaru min an ukallimak. Ya, contoh kufur i'rad seperti apa yang dilakukan oleh sebagian Bani Abdi Yalail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika disuruh untuk masuk Islam, dia intinya tidak mau peduli dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Tapi memang tidak peduli. Dia mengatakan, demi Allah, aku katakan kepadamu wahai Muhammad satu kalimat, jika engkau memang benar, maka engkau adalah apa? Orang yang paling mulia di mataku. Untuk aku bantah kamu, untuk aku tolak kamu. Dalam artian jika kamu benar, naam, kamu orang yang naam lebih mulia untuk aku membantahmu. Tidak perlu aku membantah karena kamu benar. Tapi jika engkau berdusta, maka engkau adalah orang yang paling, atau engkau lebih rendah untuk aku ajak kamu bicara. Dalam artian apa? Ya kalau kamu benar, ya kamu orang mulia. Nah, aku tidak perlu mendustakanmu. Tapi jika engkau pendusta, maka engkau orang yang menghina, tidak pantas aku untuk mengajak bicara kamu. Intinya berarti apa? Sudah, tidak usah peduli. Nah, benar atau salah, aku tidak peduli dengan dirimu. Nah, ini ungkapan salah seorang dari Bani Abdi Yalail yang menunjukkan i'rad dia. Tidak pedulinya dia dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mikir. Ya, tidak mau mikir, tidak peduli sama sekali. Nah, kufur i'rad ini tayyib terkadang berawal dari apa? Keraguan-raguan. Kalau seorang ragu-ragu terus, ini biasanya karena i'rad. Tapi tidak semua yang keraguan-raguan karena i'rad. Karena intinya i'rad itu tidak mau apa? Memberikan perhatian, dia berpaling, tidak memberikan kepedulian terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasul. Baik. Dan ini juga banyak pada orang-orang kufar yang mereka memang tidak mau untuk mendengar dakwah. Sudah apa? Cukup dengan apa yang ada pada diri mereka dari agama nenek moyang. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.